kawan TNG. Kembali bertemu dengan saya, Eka Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Nah, pada kesempatan saat ini saya ingin membahas suatu kondisi, sebuah situasi, apa sih yang menyebabkan peternakan-peternakan kecil tidak bisa berkembang menjadi lebih besar dan kemudian memiliki daya saing untuk terus maju dan makin lama makin maju. Seperti yang kita ketahui bahwa para peternak kecil, para petani kecil, biasanya mereka beternak karena warisan atau sebuah kebiasaan, sebuah budaya yang diwariskan dari orang tuanya dulu. Jika sebelumnya orang tuanya adalah petani peternak, maka kemudian mereka meneruskan apa yang mereka pelajari dan mereka ketahui dari orang tuanya dulu pada saat mereka membantu orang tuanya beternak dan bertani. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa ilmu bisnis, ilmu usaha di dalam baik itu pertanian dan peternakan itu berkembang sangat pesat sekali. Ilmu-ilmu manajemen yang modern, mulai ilmu manajemen yang basic, yang prinsip, sampai yang sophisticated, sampai yang komprehensif, itu kemudian berkembang, mengintervensi, mendisrupsi, sehingga para peternak yang profesional memiliki kekuatan daya saing yang menjadi makin besar dan makin kuat. Sementara para peternak kecil tetap menggunakan metodologi, menggunakan cara-cara beternak yang sudah kuno, yang diwariskan dari tahun ke tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Salah satu yang saya amati menjadi masalah di dalam peternakan yang tradisional adalah pola pikir, mindset, bahkan tata cara yang sudah kuno yang terbukti salah. Misalnya di dalam kasus inbreeding atau perkawinan sedara. Seringkali peternak kecil menganggap bahwa inbreeding, perkawinan sedara antar saudara, cempe A jantan, cempe B betina dengan indukan yang sama itu nggak apa-apa. Indukan dikawinin anaknya nggak apa-apa. Pejantan mengawini anak betinanya nggak apa-apa. Nah, padahal itu sudah jelas, sudah dilakukan riset yang mendalam bahwa inbreeding menimbulkan banyak masalah kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan produksi untuk keturunannya. Nah, hal yang seperti itu yang kemudian membuat daya saing dari peternak kecil menjadi makin lemah, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan added value, tidak bisa mendapatkan keuntungan ekonomis yang paling besar. Karena apa? Karena tidak mengadopsi ilmu-ilmu manajemen yang sederhana sebenarnya yang bisa mereka terapkan di dalam cara mereka beternak. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu ilmu manajemen yang modern. Ilmu manajemen modern menjadi induk dari semua ilmu manajemen yang paling canggih sekalipun yang pada saat ini. Namanya adalah Continuous Improvement, PDCA atau Kaizen. Kalau nama Kaizen atau istilah Kaizen saya sebutkan, pasti Anda bisa menebak bahwa ilmu ini, manajemen ini dikembangkan di Jepang pada waktu itu. Walaupun sebenarnya yang mempopulerkan pertama kali namanya adalah Profesor Edward Deming, sehingga dinamakan sebagai apa? Deming Wheel, roda Deming, PDCA. Plan, perencanaan, do, aksi, kegiatan, cek, melakukan evaluasi kembali, kemudian plan, do, check, action, yaitu melakukan apa? Action kembali, kegiatan kembali dengan menambahkan hasil dari evaluasi. Nah, kita akan kupas lebih dalam sedikit bagaimana PDCA itu diterapkan di dalam peternakan tradisional, tetapi dengan menggunakan pendekatan manajemen modern yang paling fundamental, yaitu PDCA. Jadi jika misalnya Anda adalah seorang peternak pemula,
hal yang paling pertama harus Anda lakukan adalah melakukan apa yang namanya perencanaan atau plan. Anda harus merencanakan dalam jangka waktu 1 tahun, dalam jangka waktu 2 tahun, dalam jangka waktu 3 tahun, berapa banyak misalnya ternak yang Anda ingin miliki atau Anda ingin kembangkan. Misalnya Anda adalah seorang peternak kambing perah misalnya. Anda memiliki rencana bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan Anda ingin memiliki 50 ekor kambing perah. Nah, itu merupakan plan. 50 ekor kambing perah adalah kondisi yang Anda inginkan Anda rencanakan di 5 tahun yang akan datang. Nah, itu dibandingkan dengan kondisi pada saat ini. Misalnya pada saat ini kondisinya adalah benar-benar zero atau nol. Artinya ada gap perencanaan Anda 50 ekor. Nah, di dalam perencanaan ini Anda buat. Misalnya di tahun pertama Anda akan memiliki 10 ekor tahun pertama, tahun kedua 20 ekor, tahun ketiga 30 ekor, kemudian masuk tahun keempat adalah 40 ekor, tahun kelima adalah 50 ekor. Nah, artinya Anda memiliki perencanaan jangka 1 tahun, masing-masing bertambah 10 ekor. Pada saat perencanaan jumlah kambing perahnya sudah Anda tetapkan, tentu aja akan muncul perencanaan yang lain. Perencanaan apa? Seperti yang kita ketahui bahwa kambing perah itu adalah salah satu aliran dari breeding. Sering dinamakan milking, tetapi milking itu merupakan proses selanjutnya dari breeding. Kan nggak mungkin yang namanya kambing tanpa melahirkan kemudian bisa diperah. Nah, proses breeding itu membutuhkan yang paling pertama adalah apa? Anda harus menyiapkan yang namanya suplai pasokan pakan. Berapa banyak hijauan pakan ternak atau lahan hijauan yang harus Anda siapkan. Misalnya bahwa 1 ekor kambing perah membutuhkan 100 meter persegi untuk ditanam legum, ditanam ramban dan rumput-rumputan dengan perbandingan 70-30 ya. Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Nah, artinya di tahun pertama Anda harus menyiapkan, ini perencanaan ya, menyiapkan 10 kali 100. Artinya apa? 1000 meter persegi. Jadi Anda harus siapkan 1000 meter persegi lahan, tidak harus beli, sewa supaya murah. Untuk Anda tanami dulu nih dengan legum. Legum itu bisa berarti misalnya yang sekarang paling terkenal dan paling produktif indigo vera, clerecidea atau gamma, kemudian singkong karet dan lain sebagainya yang bernutrisi tinggi. Kemudian 30 bagian Anda tanami rumput-rumput yang produksinya tinggi seperti misalnya rumput pacong dan rumput gambang. Nah, kemudian di tahun pertama juga Anda ketahui bahwa yang namanya ternak itu pasti butuh yang namanya kandang. Ternak butuh kandang. Nah, kita ketahui bahwa kebutuhan minimal dari 1 ekor kamper itu misalnya 1,5 meter persegi. Saya bulatkan jadi 2 meter persegi ya, supaya kemudian pada saat memiliki cempe masih ada ruang yang cukup luas. Nah, artinya di tahun pertama Anda sudah harus menyiapkan nih 10 kali 2 meter persegi, 20 meter persegi. Demikian selanjutnya sampai di tahun kelima. Nah, sesudah pakan sudah ada, kemudian kandang sudah ada, Anda kemudian baru merencanakan akan mengadakan kambing perahnya tadi dari mana. Apakah sudah beli dalam bentuk jadi? Dalam bentuk jadi misalnya Anda beli kambing sapera, atau Anda mau breeding dulu dengan cara yang lebih murah adalah apa? Anda membeli misalnya dere-dere atau laktasi 1 atau 2 Jawa Randu. Anda pilih yang posturnya atau fenotipnya bagus, ambingnya bagus, sudah laktasi 1 atau 2,
produksi susunya bagus, dan kemudian Anda kawinkan, Anda breedingkan dengan Sapera F3, F4, F5, atau kalau memiliki modal bisa dikawinkan dengan Saanen yang full blood. Nah, itu adalah perencanaan ya, baru perencanaan. Ingat, perencanaan itu rencana. Sebagus apapun rencana di dalam P, tidak ada artinya kalau tidak ada D, do, actions. Jadi, pada saat P sudah dibuat, perencanaan sudah dibuat, plan sudah dibuat, Anda melakukan yang namanya do executions. Dieksekusi itu. Tadi Anda akan mendapatkan cempe-cempe betina, Anda pelihara, Anda besarkan untuk menambah populasi kamper, kambing perah yang betina. Cempe pejantan Anda gemukkan, nanti bisa dijual sebagai bibit atau dijual sebagai pedaging pada saat kurban, akikoh, dan lain sebagainya. Nah, proses yang tadi, do action tadi, pasti akan mengalami yang namanya dinamika. Anda akan mengalami yang namanya kambing yang sakit, baik itu indukan maupun cempenya. Jadi Anda harus evaluasi, Anda siapkan yang namanya SOP, Standard Operating Procedure. Anda evaluasi, apakah target kematian cempe, misalnya target kematian cempe 10% dapat tercapai. Apakah target kematian indukan dewasa sebesar 2% bisa tercapai. Apakah lebih jelek? Kalau lebih jelek, dievaluasi. Nah, pada saat dievaluasi, itulah yang masuk pada bagian yang ketiga. Komponen ketiga dari PDCA yaitu apa? Yaitu cek, melakukan checking, evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Ternyata ditemukan bahwa indukan produksinya rendah, cempe banyak yang kekurangan susu dari indukan. Nah, begitu dievaluasi, ternyata hasil evaluasi menemukan bahwa apa? Komposisi dari pakan yang diberikan ternyata kurang memenuhi kebutuhan. Nah, itu hasil dari proses checking. Proses checking tadi yang kemudian kita terapkan lagi di dalam proses yang namanya action, PDCA, plan, do, check, action. Jadi komposisi pakan diperbaiki, apakah dengan menambah konsentrat yang berprotein tinggi, apakah menambah komposisi hijauan yang proteinnya lebih banyak atau volumenya lebih besar, apakah kandang yang harus diperbaiki, dan lain sebagainya, sehingga kemudian hasilnya menjadi lebih bagus. Sehingga dengan demikian satu siklus PDCA, plan, do, check, action itu selesai. Tetapi Anda tidak bisa berhenti sampai di situ. Karena apa? Yang namanya PDCA adalah continuous improvement. Continuous improvement adalah apa? Perbaikan berkelanjutan. Jadi begitu satu siklus terjadi, Anda kemudian kembali melakukan P lagi, perencanaan, kemudian do lagi, check lagi, action lagi. Pada saat kita secara disiplin melakukan PDCA, maka makin lama peternakan Anda akan menjadi makin baik, makin produktif, sehingga akan menghasilkan keuntungan yang paling optimal untuk peternakan Anda. Sederhana bukan? Jadi Anda yang harus Anda lakukan sederhana. Mulai melakukan dari sekarang secara disiplin dan tekun agar apa? Agar peternakan Anda menjadi berkembang, menjadi lebih besar dan bermanfaat buat Anda dan keluarga Anda. Sampai ketemu, salam sukses buat Anda semua.